warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Mohon maaf, ini saya menunggu waktunya itu untuk kita percakapan observasi sebelum kita nanti melaksanakan supervisi akademik di kelas ya Bu Ani. Sebelumnya Bu Ani, nama lengkapnya Ani Masrur. Kemudian mata pelajaran yang diambil prakarya. Ya, sekolahnya kelas berapa Ibu? Kelas 7C. Kelas 7. Ya. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran yang Ibu capai nanti ketika pembelajaran di kelas apa ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika pembelajaran di kelas itu adalah peserta didik mampu memproduksi olahan pangan higienis dari bahan pangan buah. Memproduksi olahan pangan higienis dari bahan pangan buah. Oke, dari bahan pangan buah. Ya, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti proses pembelajaran di kelas nanti apa Ibu? Yang pertama adalah kemandirian siswa, ya, karena di sini siswa akan membuat produk olahan yang kreatif. Tentu saja mereka harus secara mandiri mencari berbagai macam bahan yang ada di sekitarnya yang bernilai ekonomi tentu saja. Kemudian selain mandiri, mereka juga dituntut untuk bertanggung jawab, ya, karena mereka memproduksi secara berkelompok, sehingga pembagian tugas itu menjadi salah satu bentuk tanggung jawab anak ketika melaksanakan tugas. Ya, kemudian untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang diferensiasinya di sebelah. Diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi proses dan produk. Karena kita membuka kreativitas anak sehingga mereka akan membuat berbagai macam produk yang saja berbeda, hasilnya nanti berbeda, prosesnya pun proses pengolahan dari masing-masing makanan itu juga berbeda. Ya, dari apa yang ingin Ibu capai, strategi yang sudah dijadikan siapa apa aja? Yang pertama, di awal pembelajaran saya menyiapkan asesmen awal, ya. Yang kedua tentu saja modul ajar, yang ketiga adalah media pembelajaran berupa lembar kerja, berupa PowerPoint, video, link video dan lain sebagainya. Untuk penilaian penilaian itu di awal sudah dilaksanakan di awal materi teman-teman dahulu. Kemudian yang kedua adalah penilaian normatif yang saya lakukan dengan proses pengamatan atau observasi serta penilaian antar teman. Nanti mungkin saya akan wawancara ketika dalam kelompok mendadak bekerja, saya akan muter mengamati kemudian ditanya dalam kelompok tersebut wujud partisipasi dan tanggung jawab masing-masing anggota itu. Ya, terima kasih Bu Ani. Ini dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak jenengan capai di pembelajaran jenengan, kemudian strategi yang sudah disiapkan. Mari persiapan untuk menuju kelas dan terima kasih untuk percakapannya hari ini. Mari membuat kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik? Semangat? Hari ini Bu Ani telah memberikan pengumuman ya tadi malam bahwa kita akan membantu produksi olahan buah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Tidak ada yang tidak masuk. Ada Al-Fatah, ada Aliyah,
simak terlebih dahulu. Setelah ini mungkin salah satu di antara kelompok kalian ada yang merasa ya. Ya, pindahkan ke dalam waktu. Oke, perhatikan yang menjawab. Assalamualaikum, hari ini saya mau share es kultur buah viral. Di sini ada buah-buahan segar yang sudah dilepas, bebas ada buahnya. Ada buah timuras, potong-potong buah, melon, potong-potong juga. Pisang boleh utuh atau potong-potong bulat. Siapkan bumbu sate, kemudian tusuk buah-buahan yang sudah dipotong. Buah itu juga enak untuk sebuah es kultur. Pokoknya pilihan buahnya sesuai selera kalian ya. Nah, ini sate buah sudah siap semua. Kemudian simpan dalam freezer sampai beku. Lapisi bagian bawah freezer dengan plastik biar tak nempel ya. Freezer sampai beku minimal 6 jam. Nah, keisukan tadinya dan buat saus bawahnya, siapkan 200 gram kepal batang, potong-potong lebih kecil. Masukkan ke dalam mangkok atau wadah tarik panas. Lalu potongkan coklat di atas air mendidih. Jadi coklatnya rutin sampai leleh ya. Aduk-aduk sampai tekstur coklat meleleh dan menjadi halus. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, optional. Ini biar ada rasa keras-keras di setiap gigitannya. Aduk-aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan 100 ml minyak goreng. Jadi antara coklat batang itu 2/1 ya. Aduk-aduk perlahan sampai tercampur dengan baik. Nah, jeruan coklat sudah siap. Pindahkan ke dalam wadah yang lebih tinggi. Di sini saya menggunakan gelas ya. Nah, jeruan coklat sudah siap. Mari kita cek buahnya ya. Buahnya sudah utuh. Untuk toppingnya sesuai selera. Di sini ada kacang sablai, meses, dan sprinkle. Masukkan jeruk ke dalam celupan coklat. Diamkan beberapa saat sampai tidak ada yang menetes. Untuk pemberian topping pada waktu coklat masih basah ya, agar toppingnya menempel dengan baik. Karena coklat akan cepat banget membeku. Kali ini buah melon celupkan juga ke coklat. Tunggu beberapa saat. Pokoknya kalau mau topping menempel, coklat harus masih dalam keadaan basah. Celupan coklat ini bisa bertahan sampai seharian di suhu ruang, tidak kembali membeku dan tetap cair. Jadi cocok buat ide jualan di sekolah ya. Es kultur buah viral sudah jadi, bisa kamu jadi ide jualan harga 2.000-an. Ini rasanya enak banget, segar, perpaduan rasa buah dan coklat, serta ada tekstur terus-terusnya dari gula pasir. Coklatnya juga beku, jadi mayu teksturnya. Oke, setelah menyimak video ini tadi dari yang pertama, menyimak dari kalian bisa mengambil pelajarannya ya. Pertama, buah yang dipilih itu apa saja? Melon, pisang, semangat terus.
Ada juga tadi teknik mengolahnya gampang apa susah? Nah, buat diapakan terlebih dahulu. Dicuci, dipotong, terus ditusuk, terus diturunkan, kemudian baru dicelupkan dalam cara mengolah coklat batang menjadi coklat cair tadi dengan teknik apa? Mematik. Dan dengan dua wadah kemudian menggunakan cairan yang mendidih dan itu caranya mematik. Jadi seperti ini mudah sekali. Ketika kalian ingin membuat ternyata mampu menghasilkan nilai jual yang lebih gitu kan ya. Nah, setelah kalian menyimak video ini, ungkapkan perasaan kalian ya. Tadi tahu, oh buahnya ada di sekitar kita, buah lokal, berarti mudah diperoleh. Kemudian harganya tidak mahal. Nah, ternyata kalau dijual ke busuk 2.000 kira-kira untuk apa rugi? Oke, kalian boleh memilih. Kalian boleh memilih perasaan kalian setelah menyimak video tadi ya. Pertama, apakah perasaannya Mas Agus seperti ini?
Terus seharusnya ditambah di kulkas nanti boleh dikasih namanya saya terus siapa Nanti
kok prosesnya saya diskusi di depan kan semuanya bekerja bersama ketika saya masuk di kelas. Nah, ceritakan dulu proses pembuatan jus mangga. Oke. Ceritakan ke audiens, bukan hanya calon. Ditambah gula tidak? Ya. Ditambah keju-kejunya itu di blender atau tidak? Diparut saja. Terus sudah jadi, baru diparut aja. Yang kedua, pentingnya itu ya. Oke. Yang kedua, bagaimana cara buat cimang dan Mas Cici ya, merebus ya, yang digunakan merebus
Prosesnya membuat sandwich di sini belum selesai ya? Kenapa? Prosesnya ini untuk membuat sandwich nanti ketika saya kirim di kelompok kalian memang belum selesai. Untuk di lokasi dosen ini saya susu terlalu banyak bagaimana? Terlalu manis menjadi kurang sehat. Tadi semua itu kan penting supaya apa? Bahannya sehat atau menjadi olahan makanan yang benar yang Mbak Lisa. Makanya terlalu manis pasti yang teknologi pun gila. Ini yang perlu dievaluasi sebenarnya juga bagus rasanya dikombinasikan dengan jeruk sama mangga yang asam, cocok di dalam bersama. Disimpan dulu di kulkas ya. Dan sering bersama orang. Oh ya.
Kira-kira di dalam batu kalau mantan ada isinya apa aja? Jadi enak, sari buah. Sari itu kan diperas kalau jadi sarinya kayak jeruk rasanya. Potongan dia apa? Jadi kalau orang lihat buat dipotong-potong, ditaruh dikasih apa saja bahan-bahannya salad buah. Mayones, susu, parutan, keju, dikasih yogurt juga. Dan itu sehat. Yogurt adalah olahan dari susu, tapi juga sehat karena ada bakteri yang bagus untuk perkembangan kita. Susu juga itu ya mas. Jangan laki-laki kalau temen yang di depan sedang presentasi ramalan ngomong dewe. Maju ramali ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Sudah sesuai rencana. Kemarin membuat desainnya ya. Dan sesuai dengan harapan. Jadi seperti itu. Salah buahnya itu enak. Yang nggak sesuai harapan mungkin habis banyak ya. Karena kalau beli semangka itu akhirnya bisa beli setempat gitu kan. Terus melonnya sedikit aja. Ternyata nanti dibagi-bagi sama teman ya kan yang lihat. Apa ya? Anak itu aja. Semoga jadi amal sedekah yang terima kasih Oke, meskipun tidak bisa presentasi semuanya, kita bisa menggarisbawahi bahwa kalian itu tadi menggunakan berbagai macam bahan yang berbeda, benar? Kita inventaris bersama. Apa saja buah yang kalian gunakan? Buah mangga. Terus mangga. Melon. Anggur naga. Ada yang buat pakai kayak rokoknya enggak? Tadi maaf menyebutnya itu dan saudara kandungan tapi itu enggak sopan kalau brand juga ya. Oke, ada lagi buah lain yang digunakan. Oh iya,
gula, jeruk, ada semangka, ada melon, campur jadi satu, kasih susu, dikasih mayones, dikasih keju, jadi salad buah. Ternyata hasilnya enak. Namanya proses macam Haji yang buat uji ternyata dimasukkan dalam air putih, diaduk sampai mendidih baru dicetak. Namanya tekniknya dengan ajaran teknik lain jaga ya. Oh, pisang goreng coklatnya Ajit sama Toiro, berarti dia menggunakan teknik dengan berbagai macam proses ini ya loh. Ternyata menghasilkan mulai dari bahan yang sudah berbeda, prosesnya berbeda, produknya juga ada bermacam-macam. Nasi goreng masih ada pisang goreng. Tadi pisang gorengnya mau maju, pasti saya akan evaluasi. Goreng itu prosesnya kalau pisang goreng biar awet crispy dengan cara deep frying. Deep itu adalah frying untuk menggoreng jadi minyaknya jadi crisp, seperti membuat kayak pisang. Harus teksturnya banyak crispy. Meskipun tadi malam lagi goreng, pagi itu masih bisa kalau memang atau digorengnya dua tahap. Pertama digoreng setengah matang dengan api yang kecil saja, baru diminum dengan api yang besar. Selain pisang goreng kupas ada salad, ada apa lagi? Sandwich, ada uji, terus ada apa lagi? Jus ya, berbagai macam jus buah, banyak banget. Ada apa lagi? Apa itu kan? Oke, buah siram. Tadi itu termasuk ini olahan kreatif. Buah itu disiram dengan berbagai macam, kemarin desainnya itu dikasih siraman berbagai macam rasa ya. Sudah dirasakan yang disiram rasa seperti apa? Derek, pohon rasanya di pohon. Itu pohon dan untuk festival ini, kalau enak kan berarti bisa dijual. Yang coklat yang enak, meskipun warnanya menjadi kurang asik ya tadi ya. Kenapa ya? Meskipun kenapa? Karena kalau dikasih macam kenapa gak enak? Kayak web saja yang pengalaman saya gitu ya. Ternyata yang kalian itu mulai dari memilih bahannya, prosesnya, membuat produknya itu namanya dinamakan dengan diferensiasi. Berbeda. Dan dalam hidup itu kan ada manusia itu juga berbeda ya. Ada yang udah diajak kerjasama dalam kelompok gitu. Ada yang berpikir Cina ada. Ini Mbak Melisa bekerjasama dengan baik. Berarti semuanya berperan. Iurannya juga berperan, gitu ya. Jadi kita sudah sampai materi pertama ini sudah selesai. Setelah diskusi sekalian tadi pas presentasi kita merefleksi dan mengevaluasi. Ternyata ada beberapa hal yang memang kita amati ketika kita membuat sebuah produk. Setelah itu dievaluasi, tindak lanjutnya kan apa gimana? Gawe orang dada, bener ya? Jadi persiapannya lebih matang, benar. Kue tanggung jawab dibagi, oh Tata besok bawa iki, Mas Noval bawa ini, akhirnya jadi satu kompak dalam kelompok. Orang kayak tadi harus minta buat di kelompok yang lain gitu kan ya. Itu namanya kurang bertanggung jawab. Nah, besok di materi kedua ya loh, kalian harus lebih bisa bertanggung jawab tugas dalam kelompoknya masing-masing. Ketika Mas Aga sudah mau oke, nah tanggung bekerja bersama-sama dalam kelompok itu juga. Ayo kembangkan kalian baik. Di kemudian hari materi yang selanjutnya kita masih tetap materinya sama. Setelah
masih mengamati kalian mendesain, memproduksi, terakhir mengoperasi dan evaluasi. Apakah pembelajaran prakarya ini menyenangkan? Pengen praktek lagi? Kalau pengen praktek lagi, besok kira-kira pengen buat apa? Sama. Bahan yang pengen buat apa? Kopi. Oh yang oh yang asin, enggak seperti ini. Jadi pengen masak ayam, ada yang pengen masak kopi, ada yang pengen masak apa lagi, masak cilok dan lain sebagainya. Di pelajaran makan ini kalian akan belajar seperti itu. Intinya yang penting bisa jadi salah satu usaha kalian. Saya sering ngomong tidak ada peluang ya. Peluang itu pasti bisa kalian capai. Ya, gitu kan ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Semoga materi terkait dengan buah-buahan ini beserta jenis karakteristiknya, kandungannya, sampai kalian bisa memproduksi menjadi produk olahan yang kreatif seperti ini. Kita diberi kesempatan lagi belajar materi yang oke. Pertemuan selanjutnya, jadi kalau sudah selesai satu bab, kita akan mengadakan penilaian sumatif bab 1. Oke? Ya, persiapkan itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang buat ini. Bagaimana hari ini? Oke, buat ini kita kemarin sudah melakukan presentasi jelas. Kemudian saya juga sudah melihat ibu ketika mengaji di sini. Itu juga kita untuk percakapan ini kita akan menghasilkan sudah dilakukan beberapa melalui dari yang apa yang sudah saya lihat, ini sudah melakukan kegiatan dari orang sampai berpikir dengan teman-teman ada pasti, kemudian tanggung jawab, kemudian juga ya, kemudian ada diferensiasi proses dan itu sudah saya lihat ketika pembelajaran jelas. Kemudian ini juga sudah secara aktif saya lihat luar biasa mendampingi siswa dari kelompok didampingi dari awal pembelajaran ketika itu kerja kelompok, kemudian juga itu juga memberikan solusi pada siswa kelompok yang belum siap tertentu yang disampaikan, kemudian juga memperhatikan ketika beberapa siswa yang tidak memperhatikan ketika rekan sejak presentasi menurut pembelajaran yang sudah dilakukan kira-kira tujuan ini Belajar saat sudah tercapai, siswa itu mampu membuat produk olahan makanan dari buah, makanan tersebut dan juga terjadi diferensiasi mulai dari proses sampai dari produknya. Kemudian yang ingin ibu kembangkan di sana, apakah sudah tercapai atau yang ingin saya tambahkan yang pertama adalah ketika mandiri dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan mandiri memang mereka sudah 90% sudah mandiri, mulai dari menyiapkan alat dan bahannya, mendesain produk makanan dan minumannya. Tanggung jawab juga sudah 85%. Hanya saja mungkin kemarin ada 2 kelompok yang memang rasa tanggung jawabnya itu masih kurang, jadi perlu diperbaiki. Tapi secara umum sudah lumayan.
Kemudian dari pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan, perasaan yang dirasakan gimana? Perasaan saya nomor satu itu bangga karena itu ternyata ketika diberi kesempatan untuk berkreasi, ternyata mereka benar-benar bisa menciptakan produk yang memang berbeda. Masing-masing punya kelompok itu punya apa ya, ide yang berbeda-beda. Punya mulai dari menyiapkan bahannya, meskipun bahan yang saya tunjuk itu kemarin bahan berupa buah lokal, tapi ternyata mereka tetap bisa mengkombinasikan dengan bahan atau impor, sehingga malah menjadi produk yang bagus. Dan ketika proses pun teknik pengolahan yang mereka gunakan pun juga beda-beda, artinya produk yang dihasilkan pun beda. Kemudian menurut Bu Ani, kelemahan pada proses pembelajaran yang Kelemahan itu yang saya rasakan kemarin adalah ketika mereka membuat produk, tetapi saya belum bisa maksimal. Menurut saya belum bisa maksimal ketika mendampingi 8 kelompok itu sendiri. Mungkin di kedepannya saya membutuhkan, bahasanya ketika membuat produksi, terutama kerja kelompok di sekolah yang di kelas itu butuh pendamping. Yang mungkin saya minta rekan sejawat sesama mitra kerja untuk membantu saya, khususnya pada saat pembelajaran produksi gitu. Terus kelebihan dari proses pembelajaran yang dilakukan, Kelebihan yang pertama itu menurut saya itu tadi kreatifnya. Kemudian gotong royong itu mereka terjadi, akhirnya siswa itu sudah sedikit memprofilasi tentang istilahnya ketika kreatif dan gotong royong maju ya. Tambah lagi mungkin mereka juga akan benar itu begini, ketika mereka diberi lembar kerja, kemudian ternyata dia bisa berpikir, oh iya saya punya buat sesuatu hal yang baru, dari inovasinya mereka berkembang seperti itu. yang buat biasa dan itu selama pembelajaran itu juga saya sudah menyaksikan betapa mobilitas yang jenengan menerima kelompok-kelompok itu luar biasa dengan anak-anak kelas 7 ya. Kemudian diferensiasi dari jenengan kemarin disampaikan sudah tercapai ya dari produk sama prosesnya. Untuk kedepannya tidak menjadi yang ini dilakukan pembelajaran. Untuk pembelajaran selanjutnya yang saya inginkan itu ada misalnya titik C, ketika ingin benar-benar maksimal tujuan pembelajaran saya tercapai, jadi tidak hanya 80% kayak gitu. Jadi benar-benar siswa layanan dengan maksimal, kemudian mereka juga benar-benar menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif. Jadi tidak hanya mungkin produk-produk apa namanya dan sebagainya, ini mereka punya ide tersendiri sehingga dibantu dengan guru yang lain sehingga saya lebih maksimal lagi dan mereka izin dari itu ya itu nanti dari atau melibatkan yang sebenarnya bisa, memang yang utama untuk dipraktikkan tadi ketika saya belajar terkait buah-buah misalnya, karena guru saya itu juga sangat bisa diajak untuk bersinergi menjadi bimbing ketika belajar ini yang biasa. Kemudian dan sudah dilakukan kedepannya mau disampaikan yang teman-teman rencana ya. Saya yakin teman-teman juga punya strategi yang juga bagus ya, tapi ini kalau untuk sharing saya senang sekali karena ternyata ketika produk itu disajikan ternyata banyak teman-teman yang juga excited, oh ya ternyata bisa dibuat seperti ini. Jadi saya kira bisa saja itu menjadi salah satu apa ya wacana lah untuk kedepannya bisa disampaikan melalui komunikasi ya, melalui komunikasi kerja bisa luar biasa banget. Saya betul-betul tahu perjuangan belajar itu dengan kelas yang luar biasa. Tapi kita bagi rencana
depan untuk pengembangan area pengembangan yang ingin dilakukan. Pengembangan mungkin karena itu ada beberapa tahap untuk pembelajaran, mungkin di awal itu saya akan lebih matangkan ketika tahap observasi dan eksplorasi bahan yang akan dibuat. Jadi anak-anak itu jadi lebih kaya lagi terhadap pengetahuan dari materi yang akan saya berikan. Kemudian tujuan yang tidak dicapai dengan melakukan eksplorasi dan observasi jauh ini. Yang pengen banget saya capai adalah membuka jendela ilmu mereka itu menjadi lebih terbuka lebar, tidak hanya bahasanya sumber belajarnya itu hanya pada saya ataupun buku, tapi ataupun HP, tapi mereka ternyata bisa mencari sumber lain, misalnya mungkin observasi eksplorasi lebih ke dunia nyata, mungkin kunjungan ke pasar tradisional kah, ke kios, misalnya ini materinya buat berarti ke buku atau kios buku seperti itu. Kemudian kurang keberhasilan dari yang tujuan itu. Kurang keberhasilan itu Kurang keberhasilan yang pertama tentu saja siswa itu mampu menampilkan atau melaporkan berbagai hasil observasi eksplorasinya dari berbagai macam tempat. Jadi tempat yang nyata gitu kan, tidak hanya sumber dari yang ada di sekolah tapi di luar. Ya tadi contoh pasar, plus mungkin saya pengen sampai di hubungan ke lahan perkebunan. Nah, seperti itu berarti benar-benar dia mengeksplorasi bahwa seperti ini loh, jadi tidak hanya mengenal buahnya tok, tapi ternyata bagaimana toh cara mengembangkan komoditas panen berupa buah ini seperti apa. Ya, kemudian apakah itu yang nanti kami bisa membantu itu dengan tujuan yang ingin tidak capai. Yang pertama tentu saja teman agar sejalan, yang kedua juga sekolah, yang ketiga juga lingkungan sekitar, karena ketika kita menghubungkan perlu izin dan sebagainya, jadi seperti itu. Nah, kira-kira ini mau dilaksanakan kapan? Mungkin di awal semester yang besok itu kan materinya berubah nih, berganti gitu kan. Kalau semester 2 kita ke sayuran, nah mungkin karena Januari ya sudah mulai ada yang sayuran kan, kita kunjungan kemana, mungkin pertanian kan apa, jadi benar-benar anak-anak itu ke media realianya sehingga mereka tahu seperti itu. Kemudian kalau yang lain kita menggunakan dua, yaitu diferensiasi dokter sama diferensiasi proses. Ini ada yang bagaimana kita masih ke depan dulu ya. Selain itu mungkin Terkait dengan belajar, ya, mungkin atau belajarnya atau anak. kalau yang pertama tentang diferensiasi, mungkin saya itu pengennya punya bahasanya asesmen awalnya itu benar-benar menjadi salah satu sumber yang bukan utama, tapi menjadi salah satu sumber yang benar-benar bisa membagi anak itu sesuai bakat dan potensinya. Itu yang pengen banget saya pelajari, bagaimana membuat sebuah asesmen awal yang benar-benar bisa mewadahi mereka sesuai dengan apa yang kita Biasa banyak dari percakapan kita tadi banyak hal yang ternyata bisa diimplementasikan sudah menyampaikan tentang refleksi dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian juga ingin tidak lanjutnya membuat MPJ untuk pembelajaran melibatkan guru prakarya dan guru IPA, kemudian juga bisa sharing di Pondel, kemudian juga kemudian dan pembelajaran kemudian nanti juga sudah menyampaikan tentang aktivitas pengembangan yang akan dimulai ke depan, tujuan yang tidak dicapai, perjalanan ilmu menggunakan berbagai sumber, bisa langsung terjun langsung pasar sepertinya luar biasa, dan semoga ini menjadi suatu rencana pengembangan yang bisa dilaksanakan. Ini kita membantu untuk
istilahnya membawa anak bisa langsung ke praktek yang di lapangan, terutama untuk khususnya mata pelajaran yang nggak suka berhubungan dengan anak dan juga apa namanya masyarakat di sekitar, dan itu akan dilakukan di awal semester ini. Ya, terima kasih Joni waktunya, dan ini saya juga istilahnya begini, luar biasa saya sudah mau sama ada pengalaman dari seperti ini, jadi membuat saya itu menjadi menyadarkan sendiri saya dari sendiri bahwa saya itu perlu belajar lebih gitu loh. Ternyata dengan seperti ini ketika ada jaringan motivasi dan sebagainya itu justru membuat saya saya menjadi tahu lebih dan perannya saya, terus evaluasi dan lain-lain. Ini sebenarnya kalau dilaksanakan secara kontinuitas artinya tidak hanya untuk nanti sebagai certifikat, jadi berkelanjutan seperti ini, insya Allah benar-benar belajar di sekolah itu menyenangkan buat gurunya pun buat siswanya. Jadi tergantung masyarakat kita belajar sesuatu macam-macam. Biasa terima kasih banyak, semoga kita ke depan selalu bersinergi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.